Pertumbuhan janin yang terhambat atau yang bahasa kerennya kita sebut IUGR, yaitu Intrauterine Growth Restriction. Jadi itu adalah suatu kondisi di mana pertumbuhan janin dalam kandungan itu menjadi terhambat, yang seharusnya di usia kandungannya misalnya 24 minggu, tetapi ukuran janinnya itu masih di 22 atau bahkan 21 minggu. Nah, itu harus dibedakan ya dengan kesalahan penghitungan usia kehamilan. Macam-macam IUGR sendiri itu ada dua macam, yaitu IUGR yang simetris dan juga IUGR yang tidak simetris atau asimetris. Nah, untuk IUGR yang tidak simetris itu berarti ada salah satu ukuran baik dari itu kepala, perut, ataupun kakinya itu yang tidak sesuai. Dampak dari IUGR atau pertumbuhan janin terhambat itu yang pasti adalah bayi lahir dengan berat badan yang rendah, jadi bayinya itu lebih kecil. Atau bisa juga menyebabkan kelahiran prematur. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik yang sering kali ditanyakan oleh moms yang sedang hamil. Dok, apa ya penyebabnya? Kok janin saya kecil terus ya? Apakah itu bisa nanti lahirnya bisa prematur atau nanti bisa menyebabkan berat badan lahir yang rendah? Nah, pengen tahu penyebabnya? Ikutin terus ya video ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisannya warna merah. Jangan khawatir, subscribe itu gratis kok. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Pertumbuhan janin yang terhambat atau yang bahasa kerennya kita sebut IUGR, yaitu Intrauterine Growth Restriction. Jadi itu adalah suatu kondisi di mana pertumbuhan janin dalam kandungan itu menjadi terhambat, yang seharusnya di usia kandungannya misalnya 24 minggu, tetapi ukuran janinnya itu masih di 22 atau bahkan 21 minggu. Nah, itu harus dibedakan ya dengan kesalahan penghitungan usia kehamilan. Jadi nomor satu yang perlu diperhatikan adalah kita tentukan dulu nih usia kehamilannya sudah berapa minggu. Nah, cara yang paling gampang adalah mengikuti USG di trimester 1. Atau untuk moms yang menstruasinya teratur sebelum hamil, nah itu sudah boleh mengikuti usia kehamilan dihitung berdasarkan dari menstruasi terakhirnya. Macam-macam IUGR sendiri itu ada dua macam, yaitu IUGR yang simetris dan juga IUGR yang tidak simetris atau asimetris. Nah, yang simetris itu adalah suatu keadaan di mana berat babynya itu kecil memang, tetapi ukuran kepala, badan, dan kakinya itu simetris. Kalau misalnya usia kehamilan 24 minggu, karena IUGR jadi sekitar 22 minggu. Nah, itu ukuran kepalanya 22 minggu, badannya 22 minggu, dan kakinya juga 22 minggu. Nah, untuk IUGR yang tidak simetris, itu berarti ada salah satu ukuran baik dari itu kepala, perut, ataupun kakinya itu yang tidak sesuai. Biasanya yang terjadi adalah ukuran kepalanya itu lebih besar dibandingkan dengan ukuran badan dan kakinya. Kita ambil contoh, tadi harusnya kan usia kehamilan 24 minggu, tetapi karena IUGR misalnya dia menjadi 22 minggu nih ukurannya. Nah, itu bisa aja kepalanya 23 minggu, terus badannya jadi 21 minggu, dan kakinya jadi 21 minggu. Itu bisa terjadi juga. Kelainan IUGR sendiri itu paling banyak adalah dari kelainan plasenta. Jadi di mana pada saat hamil itu baby itu disuplai oksigen dan darahnya dan nutrisinya itu disuplai. Jadi pada saat hamil si janin ini akan disuplai nih dari segi nutrisi dan oksigen itu melalui plasenta atau ari-ari. Nah, dari ari-ari ini plasenta disalurkan ke bayi atau janin itu melalui tali pusat. Nah, sumbernya itu dari si ibu. Nah, pada saat dari si ibu itu salurannya tidak bisa sampai ke bayi dengan baik, nah, itu yang akan dapat mengganggu pertumbuhan si janin. Ada beberapa kondisi lain yang juga bisa menyebabkan terjadinya IUGR atau pertumbuhan janin terhambat, yaitu adanya komplikasi dari kehamilan itu. Misalnya pada si ibu yang sedang hamil terjadi hipertensi, tekanan darah tinggi pada saat hamil, atau bisa juga terjadi preeklamsi. Nah, itu keadaan-keadaan di mana yang dapat mengganggu si suplai oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin. Dampak dari IUGR atau pertumbuhan janin terhambat itu yang pasti adalah bayi lahir dengan berat badan yang rendah, jadi bayinya itu lebih kecil. Atau bisa juga menyebabkan kelahiran prematur. Jadi untuk moms yang sedang hamil sebaiknya diperiksakan atau kontrol kehamilannya secara teratur ke dokter ya.
Untuk cara mengetahuinya sendiri, untuk moms yang sedang hamil itu tidak ada gejala tertentu atau yang khusus ya. Jadi yang bisa dilihat adalah ukuran perut moms yang sedang hamil itu umumnya lebih kecil dibandingkan dengan usia kehamilan yang seharusnya. Tetapi parameter ini tidak dapat diterapkan secara universal. Jadi contohnya, untuk moms yang mempunyai berat badan atau yang obesitas, nah itu kita akan lebih susah untuk mengukur ukuran rahimnya karena disebabkan oleh adanya ketebalan lemak dibandingkan dengan moms yang memang pada saat hamil itu mempunyai ketebalan lemak perut itu lebih tipis. Cara mengetahui paling akurat adalah dengan cara USG. Jadi dengan cara USG itu kita dapat mengetahui nih gimana ukuran babynya dan juga bagaimana dengan volume air ketuban. Karena bisa saja ukuran rahimnya itu besar disebabkan oleh air ketuban yang jumlahnya banyak. Padahal babynya itu janinnya kecil. Untuk mengurangi resiko terjadinya IUGR, itu salah satunya adalah menerapkan pola hidup yang sehat dan cukupi kebutuhan nutrisi harian pada saat moms sedang hamil, bahkan sebelum moms hamil. Jadi pada saat sebelum hamil atau sedang program hamil, nah itu moms juga sudah boleh tuh mengkonsumsi yang namanya asam folat dan kalsium. Selain itu, moms juga boleh mengkonsumsi vitamin D ya. Jadi pemenuhan gizi dan nutrisi pada saat moms sedang menjalani program hamil itu juga penting ya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.